Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa in astaqal hadis kitabullah wa khairul haji haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasulul karim. Baik, sudah dibuka, udah pegang Qur'annya surat At-Taubah ayat 71 72 insyaallah. Sudah pegang Qur'annya ya? Tolong dibaca dulu perwakilan siapa yang baca nih? Ya Pak Antum, Pak Adi, coba Pak Adi, baca Pak Adi. Ibu Pak Malak Kosmara dari mana? Bandung ya? Ada yang mau baca perwakilan siapa? Surat At-Taubah 71 72 laki-laki. Antum Pak Malak, silakan Pak Malak Kosmara atau Pak Cahyadi. Afwan Tat, Anda nggak pegang buku kitabnya Tat, boleh diwakilin dulu Tat sama yang lain Tat. Baik. Pak Mala boleh Pak Mala. Mic-nya nyalain dulu Pak Mala. Mic-nya dinyalain dulu mic-nya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'di ba'di doya a'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayrahmahuhumullahu innallaha ghairu azizun hakim. Wa'adallahu lil mu'minina wal mu'minati jannati tajri min tahtihal anhar khalidina biha wa masyakin tayyibah jannati Aden.
adanni waridwanu min Allahi akbaru dalika huwal Fawzul azim. fawzul azim. Baik, saya ulang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fiha jannati adn waridwanum minallahi akbar. Dzalikal huwal fawzul azim. Shadaqallahul azim. Baik, kita mulai ya. Udah pegang kitab masing-masing belum? Biar sama-sama nyimak nanti. Udah Pak. Suaranya kecil. Tadi siapa tuh? Suaranya kecil, bener kecil nggak? Bu Ella, suaranya kecil. Bu Ella, nggak kedengeran bagaimana? Kecil banget. Kecil Suaranya, banget. Pak. Apa jauh kali? Orang Kerawang jauh nih. Yang lain jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas tuh. Coba cek kuotanya. Baik, mungkin. Jaringan kali, jaringannya belum masuk ke sono ya. Mudah-mudahan pasang wifi ya bulan depan, insyaallah. Baik, Allah mulai kalimatnya dibuka dengan kalimat wal mu'minina wal mu'minat. Orang-orang yang beriman laki-laki dan yang beriman perempuan. Dalam kalimat ini ya Allah panggil kedua-duanya. Untuk orang-orang yang beriman, laki perempuan dipanggil dua-duanya. Kenapa? Bagi Allah laki-laki dan perempuan untuk urusan iman tidak ada bedanya. Tidak dibeda-bedakan. Bisa jadi laki-laki lebih baik iman daripada perempuan, atau sebaliknya, perempuan lebih baik iman daripada laki-laki. Ya, tapi tidak berlaku untuk orang kafir, orang munafik. Orang kafir nggak ada kafir perempuan, kafir laki-laki, perempuan sama. Nggak ada kafirin, kafirot, nggak ada. Munafikin, munafikot nggak ada. Sama. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka mau baik laki-laki maupun perempuan dianggap sama bagi Allah. Sama apa? Sama-sama tidak menolak hukum Allah. Ya. Tapi orang beriman tidak dibedakan. Soimin, soimat, muslimin, muslimat. Kita saling berlomba tuh. Laki perempuan, suami istri, iya di dunia suami istri. Dalam rangka apa? Dalam rangka berlomba. Siapa yang terbaik amalnya di antara kita? Ya, khairukum, siapa yang terbaik amalnya di antara kamu? Inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik kamu adalah yang paling bertakwa, bukan dari jenis kelaminnya, bukan. Ya, yang paling bertakwa di sisi Allah. Wal mu'minina wal mu'minat. Siapa saja di antara mereka berdua, baik laki-laki maupun perempuan, yang beriman, yang bertakwa, itulah yang terbaik di sisi Allah yang Allah lihat. Ya, wal mu'minuna wal mu'minat. Laki-laki beriman dan perempuan beriman, ba'duhum auliya'u ba'd. Sebagian dari mereka aulia. Aulia itu jamak dari wali, artinya penolong atau dekat, ya, penolong atau dekat. Boleh di. Nah, dalam ayat
At-Taubah 71 72 kata aulia ini jadi kata kunci, boleh dilingkari, tandain, ditulis boleh. Ya, aulia di sini jamak dari kata-kata wali, artinya penolong. Ya, ba'do, penolong sebagian yang lain. Nah, mari kita terjemah dari perkata aulia. Perempuan itu kan walinya adalah, kalau dia menikah itu kan walinya adalah seorang bapak ya, betul ya. Kalau bapaknya nggak ada berarti saudaranya laki-laki. Artinya Pak, bapaknya lah yang paling dekat dengannya. Bapaknya lah yang sebagai pelindungnya, penolongnya bagi anak perempuannya itu. Kalau nggak ada bapaknya bagaimana ya? Ya itu apa namanya, saudaranya laki-laki. Lalu bagaimana kalau kita tarik ke ayat ini? Wal mu'minina wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman ya, sebagian dari mereka adalah penolong dari sebagian lain. Kenapa? Orang beriman itu dekat sekali Pak Bu. Dekat sekali, hubungannya erat sekali. Jadi seperti satu bangunan ya. Iya, Bu Sri izin jam berapa? 10:30 mau pamit ya. Silakan Bu Sri. Jadi seperti bangunan. Kalau bangunan itu kan ada terdiri dari batu bata ya. Bangunan bata dengan bata satu dengan bata yang lainnya saling menguatkan. Dekat sekali, saling menguatkan. Ya, begitulah perumpamaan orang-orang yang beriman. Saking dekatnya dia. Saking dekatnya gimana ya? Apa yang dirasakan oleh saudara kita yang beriman, baik laki-laki atau perempuan, kita tahu. Harusnya begitu. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Laki-laki beriman dengan sesamanya lupa. Bahkan jangankan sama tetangga ya, sama saudaranya kadang-kadang nggak inget. Ya saudara kita lagi susah, lagi apa, perlu bantuan kita, lupa. Nggak inget. Ya, jadi laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, sebagian dari mereka adalah saling membantu, saling menolong. Ya, pembantu dan penolong dari sebagian lain. Kalau ibarat kata dari 100% orang beriman laki-laki dan perempuan, ya sebagian berarti kan 50%-nya. Betul ya? Sebagian ada 50%-nya. Sebagian ini penolongnya. Yang sebagian lagi yang ditolong. Ya nggak mungkin jadi 100% jadi penolong semua, siapa yang mau ditolong? Ya, sebagian dari sebagian penolong, 50 yang sebagian menolong, yang sebagian ditolong. Ya, sebagian penolong, sebagian yang ditolong. Badum aulia uba. Nah, ibarat satu bangunan, bata itu kan diikat ya. Dia biar ratu diikat dengan apa? Batu bata biar Semen. satu dengan satu yang lain diikat Semen, biar kuat. Pak. Diikat dengan semen biar kuat, biar kokoh jadi sebuah bangunan yang tinggi gitu kan. Nah, orang beriman baik laki-laki maupun perempuan dekat itu, kenapa dia dekat? Karena dia diikat dengan iman. Ya, ada yang diikat dengan kesukuannya. Ya, kamu dari mana? Dari Jawa. Sama-sama dari Jawa, diikat dengan kejawaannya. Ya, ada yang diikat dengan darahnya. Ya, sama-sama satu darah, satu keluarga. Tapi ikatan yang paling kuat adalah ikatan iman. Ikatan iman. Innamal mu'minunal ikhwah. Sungguhnya orang beriman itu bersaudara. Ya, karena diikat dengan iman. Bahkan ikatan yang diikat dengan tali sepersaudara darah sekalipun itu kurang kuat dibanding dengan ikatan iman. Ya, pernah ada satu ketika sahabat Nabi yang bernama Ikrimah. Ikrimah itu kan anaknya Abu Jahal. Ya, anaknya Abu Jahal. Tahu sendiri Abu Jahal kan musuh Rasulullah kan? Ya. Anaknya Abu Jahal, bapaknya kafir, anaknya beriman. Apa kata Abu Ikrimah? Ya Rasulullah, kalau diizinkan biar aku sendiri yang memenggal leher bapakku. Biar aku sendiri yang memenggal leher bapakku. Padahal orang tuanya. Ya, tapi kalau dalam hubungan iman itu keluarga hilang, keluarga hilang. Begitu pula dalam hal waris. Ya, walaupun dia saudara kandung, kalau dia sudah murtad, keluar dari Islam, dia nggak ada bagian dari harta warisnya. Nggak ada ikatan paling ikatan iman. Tapi sebaliknya, kita orang lain nih Pak Bu. Orang lain, ada yang dari Kalimantan Utara tuh, Pak Fendi kan, ada yang dari Bandung, Pak Pengomala. Kalau diikat dengan iman, yang jauh pun terasa dekat.
Ya, di Palestina saudara kita, di Suriah saudara kita, ada yang dibombardir, diintimidasi, di luar biasa kan? Kita terasa tuh, terusik, sakit hatinya gitu kan? Terasa. Kenapa? Satu bagian. Ya, dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan orang-orang beriman tuh satu dengannya seperti satu tubuh. Satu tubuh yang apabila tubuh itu sakit, terluka, tangannya terluka gitu kan, yang lain ikut merasakan. Yang lain ikut merasakan. Coba tangannya sakit. Mulutnya bilang, aduh, mulutnya bilang aduh. Kepalanya ikut pusing, badannya ikut demam. Sekarang Pak Sofyan lagi demam nih. Ya, kita doakan mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya karena keserutelahan ya, insya Allah ya, dalam perjuangan, insya Allah dalam menegakkan agama Allah juga gitu ya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan dikasih ganjaran atas penyakit yang dideritanya. Amin. Jadi kita merasakan yang sakit tangan, kepala ikut pusing, badan ikut demam, ya, yang lain yang ini jangan gini, ya gatel aja nih, tangan kiri gatel, kanan otomatis garuk, tanpa disuruh, tanpa diperintah. Dan begitu pun seharusnya orang-orang beriman di antara kita harusnya peka nih Pak, peka. Jadi ada orang butuh, jangan nunggu, jangan banyak dipikir, bantu. Selama dibantu aja, selama dia beriman, bantu. Kenapa? Saudara kita yang lagi dagang, jangan pikiran itu untung besar enggak. Antum berdagang tujuan bantu saudara antum. Ya antum buka warung makan supaya apa tujuan? Supaya orang nggak kelaparan bisa makan di sini. Ya. Lihat saudara sahabat Utsman bin Affan ya. Utsman bin Affan. Ada kan kisah sejarahnya tuh sumur Utsman ya. Sumur Utsman yang dibeli dari orang-orang kafir. Ya dibeli dan untuk digratiskan sampai sekarang hartanya masih ada tuh. Padahal tujuannya untuk sedekah. Sampai sekarang hartanya nggak pernah habis. Abdurrahman bin Auf dia berdoa minta miskin, nggak miskin bapak ibu. Berdoa minta miskin, nggak miskin. Kenapa? Dia tuh selalu berderma. Ya pada saat sahabat yang lain hijrah ketemukan dengan orang-orang Ansor dan Muhajirin ketemu gitu kan. Dipersaudarakan oleh Rasulullah, wahai saudaraku, kau butuh apa di sini? Ya, mau butuh modal, aku pinjemin modal. Atau istri sekalipun, mana kau pilih istriku mana? Salah satu ntar aku ceraikan, aku tunggu masa idah, kau nikahi dia. Saking dekatnya. Rasulullah mengibarkan dengan jari-jari seperti ini, Bapak Ibu, orang beriman. Peka. Dia jangan sampai kita bisa tidur nyenyak karena kekenyangan. Tetangga kita nggak bisa, bahkan karena kelaparannya dia bisa tidur karena laparnya, nahan laparnya dia tertidur. Ya, padahal kalau kita mati meninggal, yang pertama kali mandiin, ngapain, bahkan ke rumah kita juga siapa saudara tetangga kita. Ya. Peka ya, jangan di otak kita ini pikiran materi untung besar jauhin. Kenapa? Rezeki nggak kemana-mana pasti dapat. Ya, yang penting berkah. Ya, jangan nyari banyak, nyari berkahnya. Itu. Jelas Bapak Ibu ya. Harus dibangun kepekaannya dari sekarang. Nah, terus aulia ubah ya'muruna bil ma'ruf. Dibuka dengan kalimat ya'muruna. Ya'muruna itu fi'il mudhari. Artinya kalau fi'il mudhari kalau dalam bahasa Inggris present future tense ya. Akan atau sedang atau akan, artinya selalu. Ya. Ya'muruna selalu memerintahkan. Ya'muruna siapa yang selalu memerintahkan? Siapa tadi? Orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan saling mengingatkan, saling memerintahkan bil ma'ruf dengan hal-hal kebaikan. Ya, ngaji nih hari Kamis ada kajian hadis online. Yuk kita ngaji. Sebarkan linknya. Siapa tahu banyak orang yang membutuhkan di luar sana. Ya, terus undang-undang hari Sabtu ingat kajian Bulughul Maram. Ajak kebaikan, ajak kebaikan. Kita sholat yuk di bawah berjamaah di masjid. Ya, kita ajak. Dalam rangka ya'muruna bil ma'ruf.
Ya kuntum khaira ummah ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang yang memerintahkan kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, Allah stempel dengan kuntum khaira ummah, orang terbaik. Ya, umat terbaik. Nah, ya'muruna bil ma'ruf, mengajak, memerintahkan kepada yang ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya, pernah saya bilang dulu, Islam itu melihat yang pertama bukan cuma sekedar niat. Niatnya harus benar. Caranya harus benar. Ya, hasilnya baru benar. Ini nggak boleh salah satu salah nih. Niatnya benar, caranya salah, hasilnya salah. Apalagi niatnya salah, caranya benar, tetap salah hasilnya. Yang Islam itu niatnya benar, caranya benar, hasilnya benar. Contoh, kita mengasihi saudara kita nih makan, ya baik nggak? Niatnya baik karena Allah. Gak belum makan nih saudara kita nih, kita kasih. Gue ngasih dilemparin, kan salah tuh. Atau ngasih bener-bener baik-baik ngasihnya, cuman diomongin, sama aja. Ya, niatnya bener, caranya harus bener, baru hasilnya bener. Terus apalagi dalam hal agama. Dalam hal ibadah nggak boleh sembarangan. Kemarin ada pertanyaan Rabu Bekasan bagaimana gitu kan? Ya, dalam Islam tuh yang nama ibadah, diterima ibadah cuma 2 syaratnya. Ya, niatnya karena Allah. Ada contoh dari Rasulullah kalau masalah ibadah. Beda dengan muamalah. Kalau muamalah dikembalikan, dibebaskan gitu. Terserah. Yang penting dunia, keduniaan bukan ibadah. Tapi kalau masalah ibadah nggak boleh ngarang-ngarang Bapak Ibu. Ibadah itu harus ada juklaknya, ada SOP-nya. Siapa ya Rasul? Allah dan Rasulnya. Rasul kita sudah sempurna mengajarkan agama ini, ibadah ini. Ya jangan ditambah, jangan dikurang. Kalau kita menambah atau mengurangi sama saja, secara tidak langsung menganggap Rasul kita belum sempurna mengajarkan risalah ini. Ya beda hal kalau muamalah. Contoh begini Bapak Ibu. Ya, di dalam ibadah ada muamalahnya. Contoh, sholat. Ya, sholat itu kan syarat sah sholat adalah salah satunya adalah menutup aurat, betul ya? Betul Bapak Ibu. Salah satu syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Ya, itu pakem. Kalau auratnya terbuka, ya tidak sah sholatnya. Tapi cara menutup auratnya dikembalikan itu muamalah. Ada yang pakai celana, ada yang pakai sarung, itu muamalah. Tapi pakemnya apa? Menutup aurat, itu nggak boleh dirubah tuh. Ya, cara menutup auratnya dibebaskan. Ya, penting menutup aurat. Satu, yang kedua apa? Jangan menyerupai laki-laki dan perempuan. 2, gitu kan? Di zakat juga sama, ada ibadah, ada muamalahnya. Contoh, zakat fitrah 2,5 kilo atau 3,5 liter gitu kan. Itu pakem, nggak boleh dirubah. Ya, yang boleh dirubah caranya, boleh pakai kurma, boleh pakai beras, ya, boleh pakai gandum. Ya caranya dikembalikan karena muamalah dikembalikan. Tapi pakemnya itu ibadah jangan dirubah. 2,5 kilo, 3,5 liter. Gitu. Ngasihnya kapan? Sebelum khotib naik mimbar. Ya, ada pakemnya di situ. Bolehlah saya ngasih banyak nih, 5 liter gitu kan. Ya boleh, selebihnya kan sodako ya. Tapi ngasih nanti habis pulang sholat Id aja. Bukan zakat lagi. Udah bukan zakat lagi. Ada aturan mainnya Bapak Ibu. Ya. Jadi baik dalam ibadah maupun muamalah gitu kan, ibadah terutama ya, nggak boleh ngarang-ngarang. Menyuruh ngajak kebaikan, ngajak sholat yang benar gitu kan. Ngajak ngaji yang benar gitu. Ya Rabu Bekasan kemarin ada pertanyaan di grup, itu nggak pernah ada contoh. Kenapa? Dalam ritualnya dia ada sholat, ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Sholat apa? Kata sholat tolak bala. Emang Rasul pernah ngajarin sholat tolak bala? Mandi gitu kan, nggak ada contohnya. Nah kalau sholat kan orang sudah paham yang namanya sholat itu adalah pengabdian kepada Allah. Contohnya kan ibadah sholat tuh. Jadi nggak namanya sholat, nggak boleh ngarang-ngarang. Jangan jangan ngarang-ngarang sendiri. Ada sholat ini, sholat ini. Kalau Rasul nggak nyentuh jangan. Kalau Rasul tidak mencontohkan jangan. Ya.
Gitu. Secara nggak langsung dia menganggap Rabu Qasim adalah suatu hari di bulan Safar, Rebu gitu kan, di hari terakhir, hari Rabu terakhir, dia menganggap ada bala, hari sial gitu dianggap. Ya, tidak ada hari sial dalam Islam. Hari sial yang ada dalam Islam adalah hari di mana kalian nih pada hari itu melakukan dosa, itulah hari sial bagi Anda. Ya. Baik, kita lanjut. Wayanhauna 'anil munkar, dan mencegah, melarang orang sesama mereka beriman yang laki-laki maupun yang perempuan. Ya, ini pakai wawunya, pakai waw atof, artinya kembali ke pangkal ayat yang objek yang dibicarakan gitu kan. Mencegah mereka siapa? Beriman laki-laki dan perempuan ya dari perbuatan yang mungkar. Apa sih yang mungkar? Apa sih yang ma'ruf? Yang ma'ruf adalah segala sesuatu yang dianggap salah menurut syariat, itu adalah yang ma'ruf. Yang dianggap baik menurut syariat itu yang ma'ruf. Kebalikan yang mungkar adalah sesuatu yang dianggap sesat, yang dianggap menyimpang, yang dianggap salah menurut syariat, itulah mungkar. Ya, itulah yang mungkar. Ada pakainya dari Quran, pakemnya hadis, pakemnya. Oh, ini mungkar nih, oh ini ma'ruf. Cuman caranya juga dengan cara yang ma'ruf. Orang lagi nenggak botol gitu kan. Jatin, jangan mabuk di sini bro. Itu nggak ma'ruf caranya. Orang mabuk dinasihatin. Kita bisa dipukul sih saya. Ya, dengan cara yang ma'ruf. Ya, mengajak yang ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, mencegah yang mungkar dengan cara yang ma'ruf. Ya, semua dengan cara ma'ruf yang baik. Gitu. Terus wa yuqimunas shalah, dan mereka mendirikan sholat. Siapa? Yang beriman tadi, laki-laki dan perempuan, kembali ke atas ke pangkalnya. Karena wawunya wawu ataf pasti nyambung ya. Mendirikan sholat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda sholat itu kan adalah salah satu bentuk permintaan tolong seorang hamba kepada Allah. Kata Allah, minta tolong kepadaku melalui sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Nah, kalau misalnya tadi kan ada kata aulia kan, saya bilang saya disuruh lingkari kan, kata kunci aulia. Kalau Anda yang beriman tadi, laki-laki dan perempuan, ya saling membantu dengan yang lainnya, jadi pembantu penolong bagi yang lainnya, niscaya Allah kan jadi walimu nanti. Allah kan jadi penolongmu. Allah jadi dekat denganmu. Nah, Allah ingin dekat sama seseorang hamba bila hambanya peduli dengan yang lainnya. La yarham wa la yurham. Tidak mengasihi, tidak la yarham, tidak siapa yang tidak mengasihi, wa la yurham, yang tidak mengasihi. Jadi kalau kamu ingin mau dikasih sama Allah, kasih dulu sesamamu. Ya Allah pernah berfirman bersabda kan? Berfirman kalau Allah ya, kalau Nabi bersabda, maukah kamu memberikan pinjaman yang baik kepadaku, kata Allah kan, pinjamannya baik, hutang kepadaku. Dengan cara apa tadi? Memberikan bantuan kepada sesamamu. Ya. Bentar, ini ada yang apa? Baik. Jadi Allah akan jadi walimu kalau kamu mau jadi wali bagi yang lain. Ya, nah pada saat kita contoh si A, atau saya kasih contoh, kalau kebaikan boleh kasih nama nggak apa-apa. Pak Cahyadi contoh, ya dia menolong si A saudaranya, ya dia menolong si A saudaranya gitu kan, hartanya dia sumbangan hartanya buat saudaranya. Pertanyaannya, Allah bisa nggak menggantikan Pak Cahyadi dengan yang lain, Pak Mala gitu, atau Pak Fendi gitu, atau Pak Sofyan gitu, bisa nggak? Kalau menggantikan beliau dengan yang lain, bisa. Sangat mudah bagi Allah. Allah nunggu responnya Pak Adi nih, nunggu respon beliau nih, mau bantu saudaranya nggak? Kalau kamu nggak mau bantu saudaranya, aku akan cari yang lain. Harusnya bersyukur Bapak Ibu sekalian kalau Anda ditunjuk sama Allah sebagai kepanjangan tangannya Allah untuk bantu saudaranya. Kenapa? Allah milih Anda. Kalau Anda dipilih sama Allah, bersyukur daripada Allah milih yang lain.
Ya. Kalau Allah memilih Anda, artinya Anda akan dicukupi dengan segala sesuatunya. Karena nggak mungkin Anda dikasih kekurangan sama Allah, sehingga kamu nggak bisa bantu saudaranya. Allah kasih kelebihan buat Anda. Ya kunci di sini adalah tadi, kalau ingin ngasih hidup dunianya tadi baik, ya sejahtera, berkah itu kan, ya tolong sesamanya. Tolong sesamanya. Ya, dulu ada kisah tuh di zaman Nabi ya, para sahabat ngeluh pada Rasulullah SAW, ya Rasul, kami ini dagang kalah nih sama orang-orang Yahudi, sama orang musyrik, orang Yahudi. Emang kenapa? Kami berdagang dengan apa yang kamu contohkan ya Rasul. Apa itu? Ya kami berdagang tidak mengurangi timbangan kami. Dia beli sekilo, kayak kami kasih sekilo. Sesuai dengan timbangan. Apa kata Nabi? Itu mah standar, Mas Bro, gitu. Itu mah standar. Ya, apa kata Nabi? Kalau dagang itu jangan cari untung doang, cari berkahnya. Kalau kamu kasih sekilo, ya orang beli sekilo, tambahin 1 on. Orang Yahudi kan mengurangi itu timbangannya. Kita berjual dengan cara pas pun udah bagus, kan? Ya, tapi kata Rasulullah tambahin. Kalau kata orang tua kita dulu tuh, kalau kita beli kacang rebus tuh beli ya biar anget gitu. Ada tambahannya tuh biar anget gitu. Jadi bukan sekedar untung, itu nyari berkah juga. Biar orang tuh senang. Ya siapa yang beli ditambahin itu nggak senang. Kalau senang kan dia boleh dapat baik-baik keluarnya kan, itu doa. Gitu. Akhirnya pasti praktekkan seperti itu, luar biasa. Peningkatan luar biasa sampai pasarnya orang-orang Yahudi sepi. Gara-gara orang-orang beriman nambahin tuh dagangan. Nah, kalau kita enggak kan, beli jeruk 1 kilo gitu kan, manis ya, kasih yang asem. Kurma basah, kurma kering dicampur, nggak boleh. Walat tofaful mikyala wal mizan, dan tidaklah kamu mengurangi timbangan dan takaran dan timbangan. Ila munia nabati wa uhidu bisinin, kecuali Allah akan tahan rezekimu dari langit. Maksudnya wa uhidu bisinin, Allah tahan tuh hujan nggak turun selama beberapa tahun untuk kamu. Maksudnya apa? Allah tahan rezeki kamu. Kenapa? Karena kamu sudah menahan rezekinya orang. Ya, baik. Wa yuqimuna shalah. Jadi kita sholat itu dalam rangka kan mendekatkan diri pada Allah. Kalau sudah dekat sama Allah kan Allah jadi walinya. Wali kan dekat tadi. Ya, kata Allah, oke, kamu sudah dekat denganku. Tapi ada satu lagi, wa itu nazakah. Ya, sholat kamunya untuk urusan kamu dengan aku, kata Allah hubungannya. Ya khusus. Tapi kata Allah, zakat tunaikan belum? Wa itu nazakah fil mudore, selalu keluarkan zakatnya. Dan Bapak Ibu jangan salah paham. Kalau antum bayar zakat, ya kalau zakat tahunan kan nunggu 1 tahun ya, 86 gram tuh nisabnya haulah 1 tahun kan. Pada antum bayar zakat 2,5%, itu antum belum berbuat baik sama si fulan. Ya, antum mengeluarkan zakat dikasih A 2,5%, itu bukan perbuatan baik, belum. Itu kewajiban antum. Ya, perbuatan baik itu kalau antum sudah bersedekah. Kenapa? Karena sedekah itu nggak wajib. Allah nggak perintahkan kamu, tapi kamu sedekah gitu. Tapi kalau zakat itu diwajibkan. Kalau kamu nggak tunaikan, kan berdosa. Ya, ada hadis yang sahih ini. Tidak akan masuk layatul jannah, tidak akan masuk surga. Qabul wala bakhil, penipu dan pelit. Tuh. Penipu di sini maksudnya apa? Penipu orang-orang suka mengakal-akalin zakat. Akal-akalin zakat, Pak. Ya, zakat 2,5% ya kan, tiap tahun. Pada saat mendekati, contoh nih sekarang tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal berapa sekarang? Tanggal 25, tanggal 7. 7 Oktober. Sekarang tanggal 7 September ya. Oktober. 7 Oktober.
7 Oktober 2021 antum punya duit senilai 100 juta katakan. Ya, antum punya duit senilai 100 juta katakan. Nah, duit ini ternyata sampai tahun depan masih terkumpul. 100 juta nggak berkurang gitu. Kalau berkurang pun sedikit gitu ya. Sampai tanggal 7 Oktober 2022. Itu antum kena 2,5%. Antum keluarkan tuh. Itu belum berbuat baik. Ya, itu kewajiban antum. Ternyata tanggal 5, tanggal 6, sebelum tanggal 7 tahun depan, antum akal-akalin tuh. Yang 100 juta kan antum berdagang ya, antum belikan barang tuh. Sehingga hartanya berkurang nggak? Ya, ada di modal kan, berkurang. Orang seperti ini dinamakan sama Allah, namanya khobbun, penipu. Dia hendak menipu Allah. Ya Allah tahu mainan-mainan lu bro gitu kan. Allah tahu mainan Anda. Ya Allah yang menciptakan kamu masa nggak tahu? Ya hati-hati kata Allah. Ya, orang yang zakat tuh arti zakat adalah bersih dan tumbuh. Dengan kita bayar zakat, harta kita bersih dan bertambah, bertumbuh. Nah, kalau baru bayar zakat, antum baru menunaikan kewajiban antum, belum berbuat baik. Kecuali antum tambahi dengan sedekahnya, dengan infaknya, ya, baru tuh berbuat baik. Ya, makanya orang yang berutang, orang yang memberikan hutang kepada orang yang berhutang itu pahalanya lebih besar daripada sedekah. Kenapa? Dia memberikan pada yang butuh. Orang hutang pasti butuh kan? Tapi kalau sedekah kita berikan belum tentu orang itu butuh. Ya, pahalanya lebih besar. Nah, baik. Wa itu zakah, tunaikan zakat. Nah, zakat itu apa? Ya tadi untuk keberlangsungan antara sama orang beriman. Di zakat di Indonesia ada berapa triliun Bapak Ibu? 2,5% itu padahal. Tapi kalau diatur dengan baik, makmur negara kita ini Bapak Ibu. Karena nggak pengaturannya berantakan, nggak sedang Quran Sunnah, itu berantakan. Ya yang miskin makin tambah miskin, yang kaya makin kaya. Gitu. Berantakan. Nah, bila sudah terjadi menolong, saling menolong, mengerjakan, mencegah dari menyuruh pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran, mendirikan sholat, menunaikan zakat, Allah kan jadi walimu. Ya, Allah kan jadi walimu. Baik. Wa yuti'unallah, dan mereka taat kepada Allah. Siapa mereka? Siapa mereka? Mereka adalah tadi kepangkal ayat, karena masih pakai wawu di sini, wawu ataf. Ya, mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, wa rasulah, dan Rasulnya. Mereka taat kepada Allah dan Rasul. Jadi mereka saling tolong menolong demi taat kepada Allah dan Rasulnya. Tujuannya ke sana. Mengajak kepada kebaikan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Tujuannya ke sana. Mencegah kepada kemungkaran untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Mendirikan sholat untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Menunaikan zakat untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Kalimat-kalimat yang sebelumnya tadi adalah kalimat-kalimat khos. Ya, wa yuti'unallah wa rasul. Atiullah wa rasul itu kalimat taat kepada Allah dan Rasul, itu kalimat umum bentuknya. Kenapa? Yang nembak taat kepada Allah bisa dengan cara sholat, itu ya, bisa dengan cara menunaikan zakat, ya, bisa dengan berbuat kebaikan, menolong sesama, itu kan bentuk khususnya. Umumnya ini taat kepada Rasul. Nah, kalau dalam ilmu tafsir, kalimat khos didahulukan dari kalimat yang ya, khos itu khusus, itu umum. Itu menandakan Allah suruh kita perhatikan baik-baik kalimat yang khos tadi. Bukan sekadar perhatikan, kerjakan. Suruh kita, Allah sudah memperhatikan kalimat yang khos tadi, yang khusus tadi. Ya, itu semua adalah lakukan dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya.
Ya. Nah, kalau kita sudah ngakunya orang beriman, mengaku orang beriman, tapi tidak mau menolong kepada sesama, ya, ingat kata kuncinya aulia tadi, ya, penolong bagi sesama. Kita ngakunya orang beriman, tapi nggak mau jadi penolong bagi yang lain. Artinya keimananmu palsu, iman baru di bibir doang. Ini sama dengan bahkan dicap sama Allah sebagai orang-orang yang munafik. Karena ada ayat sebelumnya, ayat 60 apa 68, 67, 68, 69, 70 itu bicara tentang orang munafik. Berbicara tentang orang munafik. Nah, kalau kamu mengaku beriman tapi nggak menolong sesama, bohong dong. Kan ciri orang munafik adalah bila berkata dia dusta. Iya, ngaku beriman tapi prakteknya enggak gitu. Karena ciri orang beriman ada saling tolong menolong. Udah digambarkan sebagai satu tubuh, satu bangunan, di mana satu dengan yang lain saling menguatkan, saling membutuhkan. Ya. Nah, ba'dum auliya ubat. Ini tidak disebutkan apa individunya. Sebagian dari mereka penolong bagi sebagian lain. Artinya apa? Anda semua itu berkemungkinan berpotensi jadi penolong atau yang ditolong. Bisa jadi Anda sekarang menolong si A. Bisa jadi besok Anda yang ditolong. Tidak menutup kemungkinan kan? Karena Allah tidak sebutkan individunya. Umum, kalimat umum. Ba'du ma'aliu ba'du. Tapi kalau Anda tidak menolong, sudah dipastikan ada orang munafik. Nah, kalau orang munafik gimana? Asfala minan nar, tempatnya neraka, khalidina fi abada. Tempatnya di dasar neraka, di kerak neraka, dan mereka kekal di dalamnya. Ya, jangan bayangkan gimana di neraka, Bapak Ibu. Coba aja ada korek. Ya, sedikit aja tuh. 1 menit lah dibakar tuh. Kuat ya. Neraka lebih lagi gitu. Ya. Jadi kalau Anda udah ngakunya beriman tapi tidak mau menolong kepada sesama, padahal Anda mampu menolong itu. Ingat, Allah Maha menatap, Maha mengetahui. Tidak serta-merta Allah hadirkan si A ya di depan mata antum, ya di telinga antum, ya ujuk-ujuk, Pak, mohon bantuan saya dong. Tolong bantu saya. Itu kan Allah yang ngirim tuh Bapak Ibu. Ya. Allah ngirim tuh. Tidak serta-merta, nggak ada ujuk-ujuk tiba-tiba datang. Allah udah by design. Udah ada skenario-nya gitu. Tapi Allah dari antum abaikan, hati-hati. Hati-hati. Jadi dalam surat Al-Imran ayat 133, ciri-ciri orang yang penghuni surga adalah tadi. Mau bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Dalam keadaan lapang maupun sempit, terbiasa dia bersedekah, terbiasa dia ringan tangannya gitu. Ya, pada si A butuh sesuatu, nggak pakai dipikir. Assalamualaikum. Maaf motong Ustaz. Ya, iya, saya lagi di jalan lagi belanja sama ini apa kawan. Ya, jadi ada yang sambil mendengarkan ceramah Ustaz ini. Jadi mau langsung bertanya. Ya, silakan Bu Anis. Beliau itu mau bertanya kalau misalnya ada orang yang berhutang sudah ditagih dia nggak mau bayar, bagaimana hukumnya? Baik, ada 2 Bu. Kalau orang yang berhutang, kan ada ya kelihatan ya orang yang niat bayar sama orang nggak niat bayar. Kelihatan ya. Kalau orang yang nggak niat bayar, ya udahlah Bu, bebaskan. Ingat ya, bukan diikhlaskan, bebaskan. Ya, beda bebaskan dengan ikhlaskan. Maksudnya apa? Ibu pengen ngambil keberkahan kan dari pahala dari hutang tadi kan. Jadi dikasih kebebasan, dia membayar mau kapan terserah. Saya bebaskan ada waktu membayar. Jangan diikhlasin. Kalau sudah mati baru diikhlasin. Ya, kenapa orang masih hidup masih punya potensi dia mau bayar utang, bisa bayar utangnya.
Betul ya? Orang Oh selama gitu, dia jadi dibebasin ya? Maksudnya Dibebaskan. dikasih waktu terserah kapan kayak gitu terserah ya? mau kapan, mau besok, mau lusa, mau tahun depan, mau terserah. Kapan nih mau bayar? Mau nyicil 10.000, terserah. Dikasih kebebasan, ya, ya. Supaya Pak, nanti Allah natap nih Bu, karena Allah barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, Allah mudahkan urusannya. Ya, mudah-mudahan dengan cara begitu dia terenyuh hatinya. Ya, jadi mau jadi baik gitu kan, kasih bebasin. Dan bagi ibu ada pahala yang luar biasa Bu. Contoh gini, kalau ibu mengutang seseorang si A katakan 1 juta, dibayar pada saat janji 30 hari katakan 1 bulan, maka ibu dapat pahala 1 juta tuh Bu. Kalau dirupiahkan itu kan, pahala itu kan nggak bisa dirupiah, nggak bisa dinilai kan. Ibu dapat pahala dalam 1 bulan 1 juta. Per bulan sekali. Tapi pada saat kalau misalnya orang itu berjanji, misalnya ada orang mau ngutang 1 juta, nanti pulangnya 1-2, bukan, tapi kayak misalnya yang diutangi ini bukan rentenir ya, cuman yang mau minjem utang tadi itu mau ngelebihin kayak gitu, itu hukumnya gimana? Nggak apa-apa kalau mau lebihin, tapi jangan ibu yang minta lebih. Ibu utang 1 juta nih, ngutang orang si A 1 juta, terserah dia mau bayar lebih nggak apa-apa. Hadisnya sahih Bu. Rasulullah sahih ya? Iya, Rasulullah kan pernah mengembalikan pinjaman lebih. Tapi jangan ibu yang minta lebih gitu ya. Kalau dia mengembalikan, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik mengembalikan pinjaman. Nah, bukan termasuk riba ya kalau yang seperti ini? Enggak termasuk riba. Nabi pernah berutang 1 unta. 1 unta yang berumur 1 tahun. Ya, bahkan utangnya kurus gitu kan. Pada saat mengembalikannya, Nabi melebihkan bayar utangnya dengan yang lebih sehat, yang lebih tua usianya, yang lebih baik utangnya. Itu kan lebih tuh. Enggak apa-apa. Nabi Pak, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik mengembalikan pinjaman. Beda hal kalau dari awal nih Ibu nih 1 juta bayar nih, kasih pinjaman. Bu, bulan depan 1,1 ya. Ini riba, haram. Ya, kalau yang ngomong itu yang mau minjem berarti ini bukan termasuk hukum riba ya? Gak usah ngomong di awal. Kalau dia ngomong di awal ini, Bu, nanti saya kembalikan lebih ya. Gak usah mikir ngomong itu, Bu, nanti aja Bu. Gak usah dipikirin. Ya, Ibu bisa syukur-syukur bisa mengembalikan udah bagus. Ya, kalau dia ada lebih boleh silakan, tapi jangan dari awal. Ya, nggak boleh ya. Iya Pak. Jelas. Ya. Nah, jelas. itu pahalanya tadi tuh. Kalau tadi meminjamkan 1 orang 1 bulan pahalanya 1 juta katakan. Pada saat ibu membebaskan dia kapan untuk membayar, ibu dapat hitungan pahala per hari 1 jutanya Bu, bukan per bulan. Jelas Bu Anis? Jelas Bu Anis? Ini kemana yang nanya ini? Baik. Iya Ustaz. Jelas nggak kira-kira tadi jawabannya? Iya, soalnya di pinggir jalan. Iya baik. Lanjut ya. Sampai di mana tadi? Iya. Sampai di Quran surat Ali Imran Pak. Kalau antum lebih kalau mau setiap hari Kamis kita bahas tafsir, enak nih. Kita dari bab awal ya, dari surat awal lebih enak tafsir. Kita kaji Al-Quran per kata. Tapi antum harus punya tafsirnya, beli di toko online banyak yang jual tuh. Tadi kita tafsirnya tadi judulnya yang apa? Ini saya pakai Jalalain. Ini saya dikasih sama Bu Juli, Bu. Bu Juli luar biasa itu. Saya dikirimin sama Bu Juli tafsirnya. Ini kacamata dari Bu Sri. Ya, ini baju juga dari Pak Bunila. Ibu siapa yang dikasih? Jarang beli saya mah. Ya, alhamdulillah. Ini kuota internet gini, Pak Sopan yang bayarin internetnya ini, wifi-nya. Insya Allah tadi bilang pada saat antum dekat sama Allah tuh mau bantu sesama gitu kan, Allah kan jadi penolong Anda gitu. Nah kalau Allah sudah dekat sama antum, tenang kita Bapak Ibu. Antum dekat sama pengawalnya tenang gitu kan, aman gitu kan, ada pengawal. Dia ngawal Allah langsung. Ya tenang, nyaman. Tapi syarat tadi bantu sesama. Nah, sekarang bisa dilihat, bisa
di cross check. Kalau antum sekarang ini merasa ya, kalau ada orang-orang yang hidupnya kurang serba kekurangan gitu ya, atau segala macam gitu kan, bisa dicek sudah seberapa manfaat antum bagi sesama. Ya, sudah seberapa manfaat antum bagi sesama. Ya, coba dah pikir, yang sekarang banyak utang sana sini, yang utang riba banyak gitu kan, yang hampir sana disita sana sini gitu kan, cek sudah seberapa besar manfaat antum bagi sesama. Enak kalau ngaji Quran tuh, kalau ngaji Quran tuh dalam, enak ke hati gitu. Kalau ngaji fikih itu kan praktek ya, seharian. Kalau di fikih itu tentang ibadah, kalau Quran tuh masalah banyak tauhid banyak kan. Terus ulaika, mereka itu sayarhamuhumullahu, mereka yang mendapat rahmat dari Allah. Nah, rahmatnya seperti apa sih rahmat dari Allah yang diberikan dari Allah tuh? Rahmat yang diberikan kepada Allah itu cuman satu di dunia ini. Kan total rahmat yang Allah punya kan, yang Allah berikan cuma ada 100. Satu yang diberikan di dunia ini. Dengan satu itu ada seekor binatang buas yang tidak memangsa anaknya. Itu karena rahmat Allah yang satu itu. Tapi ada yang 99 yang ditahan sama Allah di yaumil akhir, di surga nanti. Dan itu yang mau kita kejar. Yang Allah janjikan itu tuh rahmat Allah yang Allah berikan nanti di yaumil akhir. Sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah maha lembut dan maha perkasa lagi, maha bijaksana. Apa hikmahnya? Jadi antum sekarang pada saat menolong kepada sesama, otomatis antum dapat rahmat Allah tuh. Cuma satu. Itu pun antum tidak akan susah selama-lama di dunia ini. Cukup aja, enggak lebih juga, enggak, cukup aja gitu. Cukup aja. Ya, dengan satu rahmat tadi. Hidup di dunia cukup, di yaumil akhir dikasih yang 99 tuh. Enggak kebayang yang satu aja begini nih. Gimana yang 99? Ya, tapi nanti jatahnya ini kan pakai harus pakai iman, kalau pakai akal nggak kena ini, harus pakai iman. Ya, yang 99 nanti di yaumil akhir. Terus sampai sini paham apa Ibu? Ayat pertama nih, udah 1 jam nih kita ngomong nih. Ada pertanyaan nggak? Enak kalau ngaji tafsir begini. Belum kalau ada lagi tingkat yang lebih tinggi lagi, takwil, tadabur. Jadi ada tafsir, ada takwil, ada tadabur paling tinggi. Ya tafsir masih dasarnya nih Ibu. Dasarnya begini nih, panjang itu kan, satu ayat, gimana yang di atasnya lagi. Baik, ada pertanyaan nggak sama sini? Sebelum dilanjut. Ayat pertama dulu, ayat pertama. Silakan, kalau yang mau bertanya saya buka. Saya Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Baik, silakan, Pak Fendi. Terkait dengan zakat ini Ustaz, kan kita di negara Indonesia ini ada pajak juga Ustaz. Nah, Ya. Kita dipotong pajak juga, itu gimana pandangan Ustaz terkait dengan itu? Kita kan juga kalau saat ini kan kita jalankan juga dua-duanya. Nah, Ya. Itu gimana atau seperti apa menurut jenengan Ustaz? Itu aja Ustaz. Syukran. Assalamualaikum. Salam. Dalam dunia Islam tidak mengenal kata pajak untuk Islam ya. Pajak itu untuk orang-orang yang non Muslim. Ada jizyah, ya kan? Ada fa'i gitu kan. Nah, orang Muslim aja dikenakan zakat. Itu di negara Muslim yang ada khalifahnya, di negara-negara Muslim. Nah, adapun orang-orang non-Muslim, ya, orang non-Muslim yang tinggal di negara Muslim kenanya fa'i, kenanya jiz'ah atau pajak bahasa kita gitu kan, pajak untuk mereka. Tapi lagi-lagi kan hukum Islam belum tegak di sini, Bapak Ibu. Ya, kita kan berdiri di yang berasaskan demokrasi di sini, Pancasila. Ya, hukum Islam nggak tegak di sini. Contoh bukan cuma pajak saja, yang zina dirajam dan dinikahin. Dinikahin. Orang hamil di luar nikah boleh dinikahin.
Ya, yang zina bukan dirajam, dinikahi. Yang potong, yang mencuri, yang bahkan mencuri yang potong tangan ya. Yang korupsi, ya hidup enak tuh. Nyaman mereka. Makanya dia ngitung-ngitung tuh. Kalau korupsi 5 miliar, dipotong tahunan sini dihitung. Berarti setahun saya dapat, wah, ada korupsi aja lah. Ya, gaji buta. Ya makanya orang yang ketangkap sumringah senyumnya. Coba kalau maling ayam. Lagi-lagi kita nggak bisa berbuat banyak. Gimana? Kita mulai dari sekarang. Nabi SAW pernah berdakwah dalam keadaan kalah. Dalam keadaan kondisi kalah. Dan Nabi juga pernah berdakwah dalam kondisi menang. Kondisi kalah maksudnya apa? Nabi nggak punya kekuasaan pada saat di Mekah. Ya selama kurang lebih 10 tahun ya di Mekah. Apa yang Nabi lakukan pada saat itu? Nabi berdakwah saja. Ya udah ketahuan pemimpinnya bukan Nabi di Mekah itu kan. Ada Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu yang lainnya gitu kan. Nabinya berdakwah saja, umat Islam sedikit. Dari pintu ke pintu Nabi dakwah. Ada namanya pusatnya namanya Darul Arqam di situ. Rumahnya sahabat Nabi bernama Arqam. Nabi bergerilya Nabi ngajak satu, lama-lama banyak. Ya, bahkan bukan cuma Nabi, yang tadi Nabi yang sibuk mengajak orang untuk berdakwah masuk Islam, karena sudah mulai banyak, sekarang giliran para sahabat yang ngajak. Nabi diam di rumah di Darul Arqam. Saya di situ tuh ngajar aja. Yang lain diajak, contoh saya ngajar di sini gitu kan. Yang sibuk Pak Fendi ngajak yang lain, Pak Cahaya ngajak yang lain, Pak Mala, Pak Sopeng ngajak yang lain, Bu Juli ngajak yang lain. Saya ngajar doang gitu. Ya, yang ngajak, akhirnya makin banyak tuh. Pada semakin banyak, ya terbukalah rahasianya, terdengar ya sama peninggi-peninggi di Quraisy. Ya ada tawaran, weh Muhammad, apa sih yang kamu mau gitu kan? Mau apa yang kamu mau apa sih? Apa? Mau harta? Saya kasih harta. Mau tahta? Saya kasih tahta. Atau mau apa? Mau wanita? Saya kasih wanita. Syaratnya satu, kamu berhenti dakwah. Kamu berhenti dakwah. Apa? Kamu mau harta nih, 1 gunung Uhud, 2 gunung Uhud, kami berikan kepada kamu. Kamu berhenti dakwah ya. Nabi nggak mau. Apa? Wanita. Pilih wanita paling cantik di jazirah Arab. Pilih kau, jika kami kasih kepadamu. Syaratnya berhenti dakwah. Nabi nggak mau. Ya, tahta, kedudukan. Kami angkat sebagai pemimpin kami. Tapi kamu jadi syaratnya udah berhenti dakwah. Nabi nggak mau. Atau gantian lah. Sekarang kami sholat di tempatmu, menyembah Tuhanmu. Besok kamu menyembah Tuhan kami. Nabi nggak mau. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Dan Nabi juga pernah berdakwah di posisi menang di Madinah, punya kekuasaan. Beda dakwahnya. Ya tegak, bikin hukum dulu dia, bikin perangkat-perangkat hukum dulu. Kenapa? Negara itu akan jalan kalau ada hukumnya gitu. Bikin perangkat hukumnya, dan Nabi sebagai rajanya, sebagai undang-undangnya, sebagai panglimanya, pemutus di situ Nabi, hakimnya juga, kodinya juga di situ Nabi. Tapi zaman sekarang kan enggak. Ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, banyak yang gampang dibeli. Ya, kalau dulu Nabi ditawarkan wanita, nggak mau dengan syarat berhenti dakwah. Sekarang mah nggak apa-apa dah. Saya nggak dakwah, nggak ngajar, nggak apa-apa dah. Yang penting dapat cuan. Ya, akhirnya banyak tuh. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana mau tegak syariat ini? Kembali ke zaman Nabi cara dakwahnya. Nabi pernah mencontohkan berdakwah dalam kondisi kalah. Ya kita ikutin. Sekarang ini kita kondisi kalah, Bapak Ibu. Kita nggak punya kekuasaan. Gimana? Ya apa yang Nabi contohkan kita ikutin. Berdakwah terus. Supaya apa? Supaya mengenal. Jangan soleh pribadi aja. Ajak yang lainnya, saudara ajak, keluarga ajak semua. Makanya saya buat kajian hadis online. Tadi cuma Pak Sopian yang ngaji, Bu Juli, yang ada beberapa jamaah gitu kan. Ada Pak Asto, ada yang lain. Sekarang makin banyak. Dengan adanya teman-teman semua di sini akan makin berkembang lagi. Ajak. Kan tinggal sebar link doang. Bayangkan kalau ada satu orang yang berubah gara-gara antum, waduh, pahalanya luar biasa. Ya. Nah, makanya Bu Juli selalu terdepan, Bu Juli itu.
Ya udah ada kemungkinan, ada peluang dakwah nih. Dia jariah tuh buku di kitab bagi-bagiin dia. Bagi-bagiin. Apa rezekinya hilang, berkurang? Makin banyak rezekinya. Saya minum dulu ya, aus. Bismillah. Ada lagi mau nanya, silakan. Pak Pendi cukup ya? Paham Pak Pendi? Insyaallah cukup Ustaz. Syukran Ustaz. Apaan? Masa. Yang lain cukup? Kita lanjut ayat kedua nih, ayat pertama ini kita dibahas nih. Lanjut ya. Ayat kedua. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat. Dan Allah ada tuh janji, telah berjanji fil madi ya. Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan. Apa janji Allah? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Coba, janji Allah apa? Jannatin, surga-surga. Nah, kalau ada kalimat surga-surga, berarti surga juga cuma satu, Bapak Ibu. Surga itu bertingkat-tingkat. Ada berapa tingkatan? Ada 7 tingkatan surga itu. Kalau antum berada di surga tingkatan paling 7, amin gitu ya. Antum bisa main tuh ke surga nomor 6, tingkat nomor 5 bisa main. Tapi yang tingkat nomor 1 nggak bisa ke atas. Nggak bisa. Amalnya belum cukup. Stop. Ya, silakan Pak Pendi. Ya, ada apa? Udah di Kalimantan udah zuhur ya. Disimak aja nggak apa-apa. Tapi kalau antum yang masih tingkat nomor 1 surganya nggak bisa ke atas, nggak bisa main-main. Mau main ke atas entar dulu. Mana amalnya? Belum cukup. Itu aja kamu menang. Diam aja di situ. Ya. Tapi kalau yang di itu bisa ke bawah tuh. Syukur-syukur ada antum nggak di situ lihat. Baik. Ingat, Allah kalau sudah berjanji pasti nggak ditepati. Pasti nggak ditepati, pasti ditepati. Janji Allah jannatin tajri min tahtiyal adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tajri itu ngalir deras Pak Ibu. Ya, tajri itu mengalir dengan deras sehingga terdengar bunyinya, bunyi aliran air sungai itu terdengar saking derasnya. Tapi di sini ada min tahtihal anhar. Di kalimat yang lain pernah kita jumpai tahtahal anhar. Ada tahtahal anhar, ada min tahtihal anhar. Kalau tahtahal anhar, surga itu mengalir melewati. Kalau min tahtihal anhar, itu airnya itu dari bawah surga itu sendiri. Contoh begini, kalau antum tinggal di pegunungan, yang tinggal di Depok lah, tinggal di Depok siapa? Tinggal di Depok. Depok itu kan ada aliran sungai yang dari Bogor ya, betul nggak? Ya. Kalau dari daerah Depok itu dialiri sungai yang dari Bogor itu namanya tahtahal anhar. Sungai itu melewati Depok, tapi sumbernya bukan di Depok. Di mana? Di puncak sana, di Bogor sana. Tapi kalau min tahtihal anhar, itu sungai itu benar-benar dari bawah tadi, dari bawah surga itu sendiri. Hasil dari tempat itu sendiri, di bawahnya itu sendiri, gak kemana-mana. Kebayang nikmatnya luar biasa. Min tahtihal anhar, khalidina fiha. Dan kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya di surga itu. Terus wa masakinat thayyiban. Masakin itu sakan. Ya, tempatnya apa? Tenang, sukun, sakinah. Sakinah kan tenang ya. Dan udah kekal di dalamnya selama-lamanya dan diberikan ketenangan thayyibah yang baik. Ketenangan yang baik. Dia udah nggak mikir apa-apa lagi tuh. Pokoknya nikmati aja tuh. Apa namanya pelayanan dari Allah Subhanahu wa taala kepada ahli surga, ahli jannah. Fi jannatin aden, di dalam surga Aden. Aden itu artinya tetap. Ya. Ada lagi yang menafsir bahwa Aden itu nama surga, salah satu nama surga yang bernama surga Aden. Ya, bukan di Eden ya, bukan ya. Ya, itu mah sesat. Ya, surga Aden. Aden itu artinya tetap. Maksudnya apa?
kenikmatan yang Anda nikmati selama di surga itu tidak akan berkurang sedikit pun. Tetap. Ya, tidak akan berkurang sedikit pun, dia akan tetap mendapatkan kenikmatan yang ada di surga. Terus Allah lanjutkan lagi pakai waw, waridwanullah waridwanun minallah, dan keridhaan dari Allah akbar, yang sangat besar. Apa itu? Nah, para ulama tafsir menafsir ayat ini. Jadi begini, ada cerita begini, di dalam surga itu ada pembicaraan. Allah bertanya kepada penduduk surga, wahai ya ahlul jannah, wahai penduduk surga, apakah kamu sudah puas? Allah nanya itu kepada penghuni surga, apakah kamu sudah puas di surga ini, di tempat ini? Apakah mereka jawab, ya Allah, bagaimana kami nggak puas? Ya ahlul jannah, kata Allah, labaikana ya Rabb, ya Rabbuna, labaika ya Rabbuna, kami terima panggilanmu wahai Tuhan kami. Kami dengar panggilanmu. Apa kata Allah? Apa kamu sudah puas? Maka mereka jawab apa? Mereka jawabnya apa? Bagaimana kami tidak puas ya Allah? Kamu memberikan kepada kami apa yang tidak diberikan kepada yang lain. Yang lain itu di luar penduduk surga, itu neraka berarti kan. Yang di luar sana lagi disiksa, dihabisin, dihajar itu kan. Kita lagi dilayani, dinikmati. Bagaimana nggak puas? Bagaimana kami tidak puas ya Allah? Kamu telah memberikan apa yang tidak kamu berikan kepada yang lain. Ya, Allah bertanya lagi, mau nggak aku berikan yang lebih dari ini? Manusia juga bingung tuh. Emang ada lagi ya Allah yang lebih dari ini? Memang ada lagi yang lebih nikmat dari ini ya Allah? Ada. Apa kata Allah? Waridwan. Ini kalimat muncul. Waridwan. Keridhaan minallah dari Allah akbar, yang besar. Maksudnya apa? Allah ridho dengan kamu selama-lamanya. Kita sering dengar kan? Kita mah cari ridho Allah aja, gitu ya. Ya enggak usah ridho Allah, Pak. Kalau surga, senikmat-nikmatnya surga, ya, senikmat-nikmatnya surga itu masih ciptaan Allah, masih makhluk, masih ciptaan Allah. Senikmat-nikmatnya surga itu masih makhluk ciptaannya Allah. Bagaimana kalau Allah sendiri? Dan keridhaan Allah dari dirinya sendiri. Kalau Allah sudah ridho memberikan, kan keridhaan itu kan ada dalam dirinya. Ya berarti ya lebih nikmat mana? Ciptaannya apa yang mencipta? Allah izinkan. Ya, dalam sebentar. Allah izinkan kepada penghuni surga, bahkan dalam ayat yang lain Allah tunjukkan penghuni surga bisa melihat wajahnya. Wajah Allah. Dalam surat Al-Qiyamah itu Pak Bu. Al-Qiyamah itu ayat 22 23. Surat ke-75 ayat 22 23. Wajhu yaumaidin nadirah. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, cerah, riang gembira, sumringah. Wajahu yaumaidin nadirah. Illa roba nadirah. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Jadi Allah mengizinkan dirinya untuk dilihat oleh penduduk surga. Syaratnya apa? Syaratnya aulian mim ba'di tadi. Kembali ke kata kunci awal, aulia. Jadilah penolong bagi sesama. Jadilah kepanjangan tangan Allah. Jadilah wakil-wakil Allah di bumi ini. Kenapa? Kalau kamu jadi wakil-wakilnya Allah, gimana coba? Jangan sampai Allah mengambil yang lain, ya, sebagai wakilnya. Ya, untuk teman-teman sekalian yang sekarang masih dikasih kesempatan kelebihan harta, ya, mindsetnya dirubah. Harta yang kita miliki bukan buat kita.
Ya, biar tegak nih agama Allah nih. Yang susah bantu. Makanya Pak Sopyan, Bu Juli itu kalau ngeliat ada apa kesusahan tuh dia action cepat. Dan nggak banyak mikir. Gimana besok? Ya besok gimana? Gimana ntar? Ntar gimana? Gimana ntar aja. Jangan ntar gimana. Karena besok itu gaib. Ya, tapi insya Allah rezeki antum nggak akan berkurang. Ya, rezeki semut nyampe ke semut, rezekinya gajah nyampe ke gajah. Walaupun rezeki semut dihalangi gajah, akan nyampe ke semut. Jadi tidak ada yang bisa menghalang-halangi rezeki antum. Kalau sudah saatnya rezeki antum akan datang kepada antum dengan cara bagaimanapun. Ya, walaupun seluruh manusia berkehendak untuk menutupi jalan rezeki antum, tidak akan terjadi. Kalau Allah nggak izinkan. Ya, kunci apa? Lihat para wali-wali Allah tuh. Mereka nggak bergelimang harta. Boleh nggak kita kaya? Boleh. Ya contohnya Rasulullah kaya. Tapi kekayaannya bukan untuk dirinya. Bukan untuk dirinya. Ya, secara harta kekayaan Rasul kaya. Tapi secara pribadinya untuk dirinya dia miskin. Bahkan makannya kalau ada makan dia makan, kalau nggak ada dia puasa. Tidur sampai kelihatan pelepah kurmanya. Tapi kalau berderma, kalau memberi nggak tanggung-tanggung Rasul, nggak tanggung-tanggung. Ya, nah kalau kita mengaku umatnya Nabi, contoh nabinya, contoh para sahabatnya, contoh para ulama-ulama yang mencontoh beliau. Ya, itu saja. Masih ada ya? Jangan adin. Zalika huwal fauzul adzim. Yang seperti itu adalah fauzul adzim, keuntungan yang sangat besar atau kemenangan sangat besar. Jadi bukan surganya tadi. Surga itu kemenangan, keuntungan, kenikmatan. Tapi ada yang lebih besar daripada surga, tapi ridhonya Allah tadi. Ridwan Allah, keridhaan Allah. Itulah yang fauzul adzim tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebih mohon maaf. Nanti saya kembalikan kepada hostnya. Kalau mau bertanya silakan, kita tutup dengan diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host Bu Juli. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung di unmute saja. Nih kalau mau beli kitab begini nih, kitabnya apa namanya? Ini tafsir Jalalain saya pakai. Enak kalau Jalalain itu ada asbabun nuzulnya. Di sini ada nih. Ya Arab semua nih, gundul semua nih. Cuma nggak apa belajar kan? Ada asbabun nuzulnya, ada apa namanya? Terus mana perkataannya, bahasanya dia kayak bahasa dia. Dia kayak bahasa. Silakan yang bertanya, silakan Bapak Ibu. Boleh mengenai ini atau yang lain nggak apa-apa. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya ini tentang zakat tadi itu yang dari pertama dari ayat 71 itu, yang namanya zakat itu kan kebanyakan ya, yang namanya zakat itu zakat titipan. Ya sebelum ini kan masyarakat ini sebelum seminggu atau 3 hari sebelum mau itu tuh dititipkan untuk zakat. Kan? Nah, yang lebih menurut hadisnya atau menurut dalilnya itu yang lebih pasnya itu yang mana, Ustaz? Apakah yang kita harus langsung kalau yang dititipkan itu sah atau tidak gitu, misalkan. Nah, terus yang seharusnya kan kalau menurut ini kan seharusnya itu pas ya kita langsung ke orangnya di sebelum sebelum akhir sunat kan gitu ya sebetulnya. Itu yang ininya yang mana Ustaz sebetulnya? Baik. Terima kasih. Zakat apa dulu nih? Ya zakat puasa gitu kan. Zakat ya itu fitri. yang zakat fitri lah. Pokoknya itu yang menyangkut zakat aja. Itu kan banyak ya ininya gitu. Ya. Jadi kalau zakat fitrah itu diberikannya sebelum apa namanya khotib naik mimbar. Ya pada saat selama bulan Ramadan udah boleh dinaikkan zakatnya. Tapi sebaik-baiknya adalah ya 10 hari terakhir tuh. Bagusnya. Dan
Kalau kembali ke masanya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, zakat itu ditarik. Siapa yang menarik? Para ambilnya, para pengumpul zakat, dalam hal ini Amirul Mukminin. Dulu Abu Bakar Siddiq memerintahkan kan, orang yang nggak bayar zakat diperangi. Dalam artian mereka mengambil sendiri. Ada kalau sekarang bazis gitu kan. Kalau sekarang bazis gitu kan, pemerintah yang turun-turun langsung. Kenapa? Pemerintah yang paling tahu siapa yang lebih berhak menerima zakatnya dari antum tadi gitu kan. Itu kalau kondisinya Islamnya sudah bagus. Tapi sekarang kondisinya kan zakatnya tidak apa, buktinya Pak, banyak diselewengkan ya. Banyak diselewengkan. Akhirnya Pak, ya yang miskin tetap miskin, bukan berkurang malah bertambah. Dan coba di apa, Khalifah Umar bin Abdul Aziz tuh. Nggak ada orang miskin lagi karena Pak, zakatnya benar dan disalurkannya benar. Maka untuk kondisi sekarang alangkah baiknya kalau antum zakat langsung kasih ke orangnya. Sambil apa? Sambil silaturahim. Ya, ada ikatan batin, ikatan emosional gitu. Walaupun yang antum berikan itu zakat itu saya bilang tadi bukan perbuatan baik ya. Kan itu kewajiban antum kan. Antum beri zakat kepada si A dengan ngasih langsung ada emosional di situ, ada jadi merasa secara nggak langsung antum telah membantu dia padahal kewajiban antum gitu. Sehingga antum bisa dengan mudah ngajak beliau yang antum berikan zakat tadi ke arah kebaikan gitu. Ngajak dakwah ya gampang. Ada kedekatan emosional gitu. Iya, yang itu paling bagus. Terus yang kedua apa? Bisa apa namanya? Antum bisa tahu kondisinya yang antum beri tadi. Jadi nggak salah sasaran. Benar-benar dia butuh. Benar nggak sih dia orang butuh? Benar nggak sih dia berhak menerima zakat? Ketahuan langsung gitu. Gitu ya. Kan ada 8 asnaf zakatnya, bukan di surat Al-Baqarah ayat 273. Al-Baqarah 273. Dari 8 asnaf tadi ada zakat yang prioritas. Ya. Ada fakir, miskin, amil segala macam, ada 8 asnaf kan. Itu Pak Pamala. Bagusnya diserahkan langsung ya. Yang lain? Siap. Makasih Ustaz. Sama-sama. Pak Cahya atau Pak Festo, Bu Juli ada mau bertanya silakan. Ustadz, saya nyambung pertanyaan yang sebelumnya yang masalah zakat ini. Kalau misalnya kita mau zakat ke orang itu, kita doain dulu nggak? Misalnya kita uangnya atau berasnya yang mau dijakatin tadi? Ya, ada doanya mubah sih nggak pada saat antum berikan zakat itu pun Allah sudah tahu niatnya. Tapi biasanya diucapkan nih cukup pakai bahasa Indonesia boleh Bu. Ini zakat ya, ini uang zakat saya, ini zakat perdagangan saya, ini zakat mal saya, ini zakat fitri saya gitu. Diucapkan begitu supaya jelas akadnya. Nanti yang menerima mendoakan. Nanti yang menerima mendoakan. Dari antumnya, dari Bu antum antuna ya, anti ya, ukti. Dari antinya ini pada saat memberikan itu harus jelas. Ini uang apa? Jangan main transfer 500.000 ini uang apaan? Harus jelas ya. Ini zakat fitri saya, zakat fitrah saya. Ini zakat mal saya. Ini zakat apa? Zakat perdagangan saya. Harus jelas. Ya boleh pakai bahasa Indonesia boleh. Oh iya, terima kasih. Sama-sama yang lain. Tat, izin tanya Tat. Baik. Tat, kalau dalam satu kondisi kita mau bantu orang dan kita ada kemudahan, insya Allah ringan gitu ya. Ada orang mau pinjam uang, kita bantu uang gitu. Tapi terkadang ada satu kondisi kita lagi nggak punya uang, orang minta tolong gitu untuk dibantu. Nah, pada saat itu kita coba bantu sebisanya. Tapi kadang-kadang belum menyelesaikan masalahnya gitu. Nah itu gimana tuh? Tadi Ustadz bilang, cobalah jadi wakil Allah, bantulah orang itu dengan bantuan terbaik sampai tuntas gitu, sampai tertolong. Apakah kita punya niat baik, cuma karena kita nggak punya uang kita bisa doain atau bagaimana? Bisa. Minimal doa Pak. Boleh. Minimal doa. Jadi apa ya? Banyak juga yang saya pinjam uang, pinjam duit banyak ke saya. Tapi kan tadi saya kan bukan pengusaha gitu kan. Saya cuma seorang ustadz, orang saya nggak kerja.
gak punya penghasilan, ya dia gimana ya, saya dari Allah aja dapatnya gitu kan. Ada yang transfer, ada yang itu gimana Allah aja. Tapi tadi saya berusaha minimal orang yang datang ke saya itu tenang hatinya gitu. Ya tenang hatinya supaya dia nggak galau, nggak galau. Ya kemarin sama adik saya datang, adik sendiri gitu. Nah, biasa orang karyawannya baru di PHK, baru kerja lagi gitu kan. Karena memang harus punya uang awal kan, punya duit ya berapa, 200.000, 300.000 buat ongkos. Saya bilang ya nggak ada itu kan. Tapi insya Allah ya mudah-mudahan saya bantu dengan doa saya semoga agar Allah mengirimkan yang lain, supaya antum intinya antum dapat. Datang ke rumah saya minta kerjaan, minta doa minta supaya dapat pekerjaan, ya saya doain, alhamdulillah dapat pekerjaan. Ada yang minta ya kesembuhan, saya bilang ya saya bisa doa. Minimal orang yang datang ke saya tuh tenang hatinya Bapak Ibu. Gitu ya. Ya kalau punya uang bagus gitu kan. Jadi Abdurrahman bin Auf, jadi Umar bin Khattab, jadi Utsman bin Affan gitu. Gitu. Itu buat saya. Insyaallah. Sekeran tadi. Minimal minimal dari apa yang antum bisa bantu nih tadi nih. Gitu. Yang lain silakan. Izin bertanya Ustadz, jika seseorang kurang mampu untuk memperbaiki rumah, apakah boleh mengajukan bantuan ke lembaga amil zakat untuk perbaiki rumah agar layak? Mohon masukannya Pak Ustadz. Iya, rumah itu rumahnya gimana tuh Bu? Rumahnya udah rayot gitu ya atau bagaimana? Zakat itu kan diperuntukkan gimana ya? Ini nih makanya ada simpang siur. Saya biasa dulu kan pernah jadi sama teman-teman kan jadi penasihat lah ya. Belum ada kamar. Ya. Jadi di koordinasi nih, contoh gini, satu RT lah, satu RT, satu kampung kita lihat kita data, data. Ini di satu RT, iya masih lantai biasa, belum punya rumah, belum punya kamar gitu ya. Kita data nih, kita data. Orang-orang miskin berapa orang? Katakan dari 50 orang, ada 10 orang yang miskin, yang perlu dizakati. Yang perlu dizakati, baik zakat harta maupun zakat fitrah gitu kan, atau apapun. Nah, saya lebih cenderung mengkoordinir dari 40 orang yang wajib zakat ini gitu kan. Ini kalau dibagikan ke 10 ke 10-nya, ke 10 ke 10-nya tuh dapatnya jadi sedikit kenanya. Jadi satu orang dapatnya bisa sedikit. Nah, kalau saya menyarankan ke teman-teman dari 10 orang ini kita bantu 1 atau 2 orang, kita berikan modal usaha, kita bimbing usahanya, gitu kan? Supaya Pak, supaya tahun depan dia jadi muzaki, jadi mustahik, sehingga yang tadinya 10 orang berkurang tuh, yang miskinnya. Tetap yang 8 orang nggak kita hindari, tetap kita kasih, teman sekedarnya saja, secukupnya saja. Tapi untuk yang ini yang 1 orang atau 2 orang ini kita bantu modalin, kita bantu usaha supaya dia berkembang, sehingga tahun depan dia jadi muzaki, nggak jadi mustahik lagi. Ya, apanya? Ya tadi, dan zakat tuh pada saat diberikan terserah. Mau dipakai untuk modal boleh, boleh bangun rumah boleh. Lihat mana urgennya. Di mana lebih urgennya. Kalau memang yang lebih urgent untuk rumah, ya udah rumah benerin. Tapi kalau saya lihat tadi dari chattingnya, rumahnya kurang baik dalam hal ini, belum ada kamar, masih lantai biasa. Tapi selama masih bisa ditempati, ya belum urgent Bu. Kalau masih belum ada kamar gitu kan, ya masih bisa lah. Ya Rasul sendiri gimana kamarnya? Ya belum urgent. Yang urgent tuh yang menyebabkan seorang tuh kematian, itu namanya urgent, darurat. Itu kita bantu segera. Kalau masalah rumah, ya masih banyak cara gitu kan. Tapi lebih baik ekonomi dibenerin dulu tuh. Pada saat ekonomi kita benerin, insya Allah dia bukan hanya
bisa benerin rumahnya, bahkan bisa jadi muzaki nanti tahun depannya. Jadi tujuan zakat itu supaya orang-orang miskin itu berkurang, bukan makin bertambah. Gitu Bu Neti ya. Mudah-mudahan dipahami ya. Yang lain silakan. Masih ada setengah jam nih. Pak Pesto, mau nanya Pak Pesto? Kopinya belum nyampe nih Pak Pesto. Silakan yang mau tanya silakan. Alhamdulillah paham ya. Silakan. Yang mau nanya silakan. Boleh masalah zakat, masalah tadi yang kita bahas atau masalah yang lain boleh. Silakan. Kalau nggak ada, ya saya kembali ke host. Berarti kalau nggak ada kan saya anggap paham ya. Gimana teman-teman? Nah, masih ada pertanyaan atau mumpung masih ada waktu? Ini gimana kalau tiap hari Kamis kita bahas tafsir aja ya? Jadi hari Kamis kita bahas tafsir, hari Sabtu kita bahas Bulughul Maram. Jadi Al-Quran Sunnah gitu kan? Al-Quran hadis gitu, enak ya? Bagus Pak. Kenapa? Kenapa Bu Juli? Setuju Ustaz. Yang setuju boleh ngacung. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak mau nanya. Ya, Po Zia. Apa Zia Fitria ya? Di Al-Quran kan di tengah atau apa itu Al-Quran tuh ada tulisan merah. Kan pas kita ngaji di Al-Quran itu pas agak ke tengah di surah Al-Kahfi itu ada tulisan merah itu wal yatalataf. Itu maksudnya apa ya Pak Ustadz? Warnanya beda. Dikasih warna beda. Itu iseng-iseng aja Bu, nggak ada kata kalimat khusus. Oh, kirain biasa. Ada Kagak ada. Apa gitu. Enggak. Pernah ada ya apa tengah-tengah Quran waliyatalataf itu kan. Dulu juga saya tanda aja gitu ya Ustaz. Tanda aja. Enggak ada yang khusus. Oh iya. Gitu. Silakan. Ya kita setuju ya kita bahas tafsir ya tiap hari Kamis ya. Iya Pak. Mau kita lanjutin 71, 72, 73, 74 atau atau kembali ke dari awal? Ya, mau kita bahas dilanjutin atau ke ilmu tauhid? Ilmu tauhid banyak di Quran, Bu. Ilmu tauhid itu kebanyakan adanya di Quran. Suara saya kedengaran nggak? Tadi kepencet tuh. Dengeran Pak. Dengarannya. Ada lagi namanya Pak Fendi dari Kaltara? Boleh masuk lagi ya. Baik. Nggak ada suaranya menghilang Ustaz. Suaranya hilang? Iya tadi. Udah sekarang. Ada. Cukup? Ada lagi? Silakan. Ada setengah jam tuh. Manfaatkan. Kalau dulu saya waktu ngaji, saya senang bertanya pada guru saya. Manfaatkan. Karena ketemunya kan jarang-jarang. Bahkan saya kalau ngaji itu, kalau mau ngaji, sebelum ngaji saya tulis tuh. Mau nanya apa saya tulis tuh. Supaya nggak lupa. Pas ketemu guru saya, Ustaz saya mau nanya, ditanya saya. Waduh, diberondong pertanyaan. Gitu. Ya, silakan. Ustadz izin bertanya, mungkin melenceng dari apa yang tadi yang dibahas. Enggak apa-apa, insyaallah. Silakan Bu Anis. Jika misalnya itu seorang bapak meninggalkan tanggung jawabnya, maksudnya untuk menafkahi anak istri, itu bagaimana pertanggungjawabannya? Iya, masih berumah tangga nggak orangnya? Masih berumah tangga, terus dia sengaja maksudnya tuh nggak ngasih nafkah sama istri sama anaknya, terus dia itu mempunyai perempuan lain.
Sedangkan Iya. sekarang anaknya ini ditanggung sama istrinya sendiri, maksudnya sama ibunya. Iya, Kayak iya. gitu, bagaimana itu Ini hukumnya? banyak banget begini nih, kasus begini nih. Makanya pada saat Pak Sofian bikin grup di sini, saya tahu nih, ini grup bermasalah semua nih, saya tahu. Baik, Bu, Bapak Ibu, antum berdua ditemukan sama Allah dalam mahligai pernikahan, suami istri. Tujuannya tidak lain adalah antum saling berlomba. Saling berlomba dalam hal apa? Kebaikan. Antum yang jadi suami, jadikan istri antum alat untuk antum mencapai surga Allah, ridhonya Allah. Antum sebagai seorang istri, jadikan suami antum alat untuk mencapai surganya Allah. Berlomba nih. Nah, di tengah perlombaan ini kan tadi ada yang juru-juru kacau tuh, iblis lanatullah alaihi itu, yang bisik-bisikin, yang bikin panas. Ya, seorang suami nggak nafkahi istrinya, seorang istri ya bantah pada suaminya. Ya begitulah rumah tangga. Ya, ini ada kasus seorang suami tidak menafkahi istrinya. Bahkan anak-anaknya yang menanggung, yang menafkahi adalah istrinya. Ya, bahkan suaminya sudah nikah lagi. Nikah lagi, Ibu ya? Saya kurang tahu nikah lagi apa enggak. Cuman yang saya tahu suaminya ini lebih suka menafkahi anak-anak dari perempuan tadi daripada menafkahi anak sama istrinya sendiri. Baik. Cuma dua dalam di Islam cuma dua, Bu. Si istri ini menerima atau tidak? Ya, karena kan sudah takdir ya. Betul nggak? Ya. Sudah takdir. Kenapa? Sudah kejadian, sudah takdir. Kalau belum kejadian belum takdir namanya. Karena sudah kejadian sudah takdir. Pertanyaannya, kenapa Allah izinkan? Suami ini zalim kepada istrinya? Tidak. Suami itu zalim kepada dirinya sendiri. Untuk istri itu ujian. Atau bisa jadi azab. Ya. Nah, tinggal dilihat nih. Di Islam cuma dua, ibu terima atau ibu tidak menerimanya. Kalau menerima sabar. Terus selama ibu sabar, tetap rezekinya ada kan dari Allah kan? Ya. Ya, alhamdulillah Anda. Ada. Kenapa? Yang memberi Kalau yang saya dengar, yang terakhir itu istrinya ini sebenarnya selama ini menerima, maksudnya sudah lama kayak gitu ya, nggak dikasih nafkah. Cuman pas ketika istrinya ini istilahnya menuntut, ini anaknya mau sekolah, mau ini mau itu, si istri ini diusir sama suami kayak gitu, makanya si istri tadi itu pulang ke rumah orang tua. Jadi hukumnya bagaimana kan? Baik. Ya, Islam ada aturan main, ada pakemnya, Bu. Saya bilang tadi, kalau menerima, sabar. Apapun yang terjadi, sabar. Jawabannya surga insya Allah. Tapi kalau nggak kuat, ada jalannya. Namanya khulu. Jangan ngambil jalan sendiri. Ya, hak talak ada di suami. Tapi istri ada hak khulu namanya. Ya, khulu itu ada di Bulughul Maram, ntar kita bahas ya. Bab khulu. Bab pernikahan itu paling panjang di Bulughul Maram itu. Ya, namanya khulu. Khulu itu apa? Meminta cerai kepada pihak pengadilan agama untuk pisah gitu kan. Tapi dengan syarat mengembalikan maharnya. Ya, contoh ada kejadian di zaman sahabat Nabi. Nanti yang nanya saya pending dulu ya, Ibu siapa tadi ini? Iya Ustaz. Ibu Zaki, bentar sabar ya. Saya jawab dulu ya. Tanya ini Ibu Anis ya. Ada sahabat di sahabian Nabi, dia punya suami, punten, maaf, afwan. Kalau menurut kita suami itu kurang handsome gitu lah ya. Enggak. Jadi setiap jima sama suaminya, si sahabian Nabi ini si istri suka merem. Kalau ngeliat suaminya melek begitu, khawatir keluar ucapan yang nggak baik, menghina ciptaan Allah. Maaf, jelek, hitam, pesek gitu kan ya, bahasanya gitu ya. Tapi kan nggak ada ciptaan Allah yang buruk, nggak ada. Ya, tapi kan manusia menilai seperti itu. Ngadu kepada bertahun-tahun tuh, akhirnya nggak kuat juga, nyerah juga dia. Ya Rasul, saya begini katanya.
boleh nggak saya minta pisah sama suami saya? Itu karena nggak kuat kan, karena sudah coba bertahun-tahun nggak kuat. Itu sahabat Nabi itu Bu, sahabiah, ya kan? Ada juga nggak kuatnya gitu kan? Boleh nggak ya Rasul, saya minta pisah dari suami saya? Apa kata Rasulullah? Dulu suamimu ngasih mahar berapa? 1 bidang tanah ya Rasul, 1 bidang tanah lah ya, berapa meter, berapa hektar gitu kan? Kata Rasulullah, mau nggak kamu mengembalikan maharnya? Nggak apa deh, nggak apa deh, daripada saya tersiksa kan, nggak apa. Akhirnya dikembalikan tuh maharnya, dipisahkan. Nah itulah khulu pertama kali di zaman Rasul. Ya karena dia nggak kuat. Ustaz, saya izin dulu, udah zuhur, mau ke masjid. Ya, saya pamit duluan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah khulu pertama zaman Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu bisa dipakai kalau ibu nggak kuat, boleh hulu. Nggak kuat itu kan berarti kan sudah pernah mencoba bertahun-tahun kan, kepada kasih nafkah, terus pada saat itu memuncak tuh, boleh. Tapi jangan ngambil keputusan sendiri, ibu pergi ke rumah orang tua, nggak boleh, karena belum selesai nih. Ya, karena ibu masih istrinya. Selesaikan dulu, ibu ke pengadilan agama, ceritakan kasusnya. Dan insya Allah, buatan ibu Anis. Bu Anis? Iya. Maharnya berapa waktu itu si ibu itu? Kalau saya uangnya nggak tahu, cuman yang saya tahu itu cuman seperangkat alat sholat, karena yang saya tahu dia ini pulang ke rumah orang tuanya karena sudah diusir sama suami kayak gitu. Oh, kalau sudah diusir beda hal ya, diusir boleh diusir, beda hal, nggak apa-apa. Iya sudah diusir, makanya dia pulang ke rumah orang tua. Tapi tetap statusnya masih istrinya. Urus ke pengadilan agama, balikin maharnya. Kalaupun maharnya mahal gitu kan, katakan 10 juta, 20 juta, 30 juta, nggak apa-apa. Ibu hitung tuh, selama berapa tahun dia nafkahi, hitung aja. Bisa dia kan pengembalian mahar. Boleh. Pengadilan agama diputuskan selesai Bu, boleh. Tapi jangan ambil sendiri, walaupun udah diusir ke rumah orang tuanya, karena diusir kan ya kita pergi ke orang tua kita. Kalau dia mau butuh kita, jemput kita gitu kan. Gitu. Tapi ibu masih istrinya. Kalau ibu mau udah nggak kuat lagi, ibu urus ke pengadilan agama. Bisa minta bantu kepada bapaknya, walinya tadi. Ya Bu Anis ya. Jelas kira-kira Bu Anis? Jelas. Karena ngambil keputusan sendiri. Ada hulu di situ. Silakan yang lain. Tadi Pak Ibu siapa tadi nanya nih? Bentar ya saya baca dulu ya. Ibu siapa tadi tuh? Ibu Zaki izin izin Pak. keluar ya, Bos. Saya Karena nanya. udah azan. Udah azan ya? Silakan. Apa kita tutup aja atau bagaimana? Ya, saya rasa udah azan. Baik, saya kembali kepada host. Silakan ditutup Bu Juli. Baiklah, rekan-rekan semua. Alhamdulillah hari ini semoga apa yang kita pelajari bisa menjadi berkah untuk kita semua. Mari sama-sama kita membaca kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika Allah. Baik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam. Izin live ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama Bu Nancy, Bu Dwi Ajeng.